Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan pembelajaran minggu hari ini. Ya, teman-teman tetap ini ya, stay safe ya. Soalnya pandemi kan belum berakhir juga. Patuhilah protokol kesehatan jika ingin keluar rumah. Selalu mencuci tangan. Pada pelajaran minggu hari ini kita akan mempelajari penginderaan jauh. Sebelumnya kita mengulas materi minggu yang lalu yaitu tentang peta. Masih ada yang ingat pengertian peta itu apa? Ya mungkin sedikit lupa ya. Saya ingatkan lagi pengertian peta itu apa. Pengertian peta yaitu gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya yang dilengkapi dengan skala pada bidang datar. Peta kan biasanya digambar di bidang datar dengan skala tertentu. Penginderaan jauh ini juga hampir sama dengan peta, yaitu tentang foto atau informasi mengenai suatu wilayah. Pengertian penginderaan jauh. Pengertian jauh menurut para ahli yang pertama yaitu Lilasen dan Kever pada tahun 1979 menjelaskan bahwa penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut. Untuk pengertian yang kedua yaitu dijelaskan oleh Avery pada tahun 1985. Menurutnya, penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh, menunjukkan atau mengidentifikasi dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Yang ketiga yaitu Lindegren pada tahun 1985. Penginderaan jauh merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi itu berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa penginderaan jauh yaitu suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Gejala atau objek dikaji dengan menggunakan sensor. Lanjut yang kedua yaitu komponen-komponen penginderaan jauh. Komponen yang pertama yaitu energi, kedua atmosfer, yang ketiga objek, yang keempat wahana. Mas, suaranya nggak ada, Mas. Oh ya maaf, kepencet ya. Ya, yang kedua komponen-komponen penginderaan jauh. Yang pertama yaitu energi, yang kedua atmosfer, yang ketiga objek, yang keempat wahana, yang kelima sensor, yang keenam perolehan data, yang ketujuh penggunaan data. Ya dapat dilihat pada gambar di samping ya. Itu merupakan proses penginderaan jauh. Energi berupa yaitu energi matahari, atmosfer, lapisan ozon. Objeknya yaitu permukaan bumi, ya rumah-rumah, pohon maupun
anggota permukaan bumi lain seperti air dan danau. Yang keempat, wahana. Wahana itu yaitu sensor pada satelit. Lanjut, yang pertama tadi, energi. Kegiatan penginderaan jauh membutuhkan sumber energi agar objek dapat direkam dengan baik oleh sensor. Dalam penginderaan jauh, kedua energi itu dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi aktif, yaitu dengan cahaya bantuan. Yang kedua, sumber energi pasif, yaitu cahaya matahari. Terus jumlah energi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu waktu penyinaran, serta bentuk permukaan bumi dan keadaan cuaca. Ya, pada keadaan cuaca tertentu biasanya tidak dapat merekam ya, soalnya terhalang oleh awan hitam sehingga cuacanya kan tidak baik untuk melakukan perekaman. Komponen yang kedua yaitu atmosfer. Energi yang dapat masuk ke permukaan bumi tidak seluruhnya sampai, tapi hanya sebagian kecil masuk ke permukaan bumi. Penyerapan dilakukan oleh molekul atmosfer. Ya, selanjutnya yaitu ada kuis. Soal yang pertama yaitu gambaran yang tampak dari suatu objek yang diamati dan direkam dengan menggunakan foto disebut. Ada yang bisa menjawabnya? Silakan open mic. Jawabannya D, Pak. Sensor. Jawabannya D. Coba kita lihat dulu ya jawabannya benar atau tidak. Ya, jawabannya salah ya. Gambaran yang tampak dari suatu objek yang diamati dan direkam dengan menggunakan foto disebut citra. Ya, jadi kesimpulannya dalam penginderaan jauh itu dipengaruhi oleh komponen-komponennya seperti energi, atmosfer objek, wahana, sensor, perolehan data, dan penggunaan data. Prosesnya yaitu energi matahari menyinari permukaan bumi. Setelah itu, kemudian beberapa objek di permukaan bumi memantulkannya kembali sehingga dapat terekam pada sensor. Ya, terima kasih semuanya atas kesempatan, atas waktunya untuk kita melaksanakan pembelajaran pada minggu ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan nantinya saya akan upload di Google Classroom juga ya, biar bisa dipelajari oleh kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.